Assalamualaikum. Duh. Sebentar, lampunya gelap. Coba bukan dulu. Nah, masih kurang terang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi. Kami dari mana ini? Ya, dari kelompok presentasi Sologisme Disjuktif dengan mata kuliah Logika bersama Mr. Didung. Di sini ada saya sebagai Raffi Haq, ada Mas Zainuddin Zuhri, ada juga Mbak Syifa Tazkiyah. Langsung saja ke presentasi pertama yang akan diterangkan oleh kawan-kawan saya tentunya. Silahkan, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Tazkiyah Nufus dengan NIM 1904026092. Saya di sini akan menerangkan pengertian dari silogisme disjungtif. Jadi silogisme disjungtif yaitu silogisme yang premis mayornya terdiri dari keputusan disjungtif. Apa sih keputusan disjungtif itu? Jadi keputusan disjungtif ialah keputusan yang di dalamnya terkandung suatu pilihan antara dua atau lebih kemungkinan atau menunjukkan apa yang disebut suatu alternatif yang dinyatakan dengan kalimat dengan atau bisa juga menggunakan kata atau. Sedangkan untuk premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkar salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memberikan contohnya. Jadi untuk premis mayornya adalah begini kalimatnya. Hasan di rumah atau di pasar. Kata atau di situ menunjukkan salah satu tanda premis mayornya silogisme disjungtif. Yang kedua adalah premis minornya. Ternyata tidak di rumah. Berarti kata tidak itu mengingkari dari jawaban premis mayor yang di atas. Jadi konklusinya yaitu jadi Hasan di pasar. Selanjutnya yaitu silogisme disjungtif dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas maupun dalam arti sempit, silogisme disjungtif itu mempunyai dua tipe. Tipe yang pertama yaitu premis minornya mengingkari salah satu alternatif dan konklusinya adalah mengakui alternatif yang lain. Nah, contohnya Zaid berada di luar atau di dalam. Ternyata, nah ini premis minornya seperti ini. Ternyata Zaid tidak berada di luar. Nah, tidak berada di luar itu kan merupakan pengingkaran. Jadi konklusinya adalah mengakui. Nah, jadi konklusinya seperti ini. Jadi Zaid berada di dalam. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu premis minor. Yang kedua yaitu premis minornya mengakui salah satu alternatif dan konklusinya adalah mengingkari alternatif yang lain. Contohnya, Mas Raden berada di Jember atau di Semarang. Itu kan premis mayor. Sedangkan premis minornya mengakui salah satu alternatif. Nah, premis minornya jadi seperti ini. Premis minornya seperti ini. Contoh, Mas Raden berada di Semarang. Nah, jadi konklusinya kan mengingkari alternatif yang lain. Jadi konklusinya itu berarti Mas Raden tidak berada di Jember. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada hukum-hukum silogisme disjungtif yang akan kembali lagi bersama saya. Saya meneruskan dari kawan saya ini, yaitu sekarang hukum-hukum silogisme disjungtif. Hukum silogisme disjungtif di sini ada dua. Satu, hukum silogisme disjungtif dalam arti sempit, yang satunya dalam arti luas. Yang dalam arti sempit itu gimana? Ketika konklusi yang dihasilkan selalu benar, seperti itu. Contoh, Hasan berbaju putih atau tidak putih, itu premis mayornya. Lalu premis minornya, ternyata ia tidak berbaju putih. Nah, jadi kesimpulan yang dihasilkan, jadi ia berbaju non putih. Masih ada kesinambungan, satu runtut dan itu pasti gitu loh. Kesimpulan yang dihasilkan itu valid.
Lalu yang kedua, silogisme disjungtif dalam arti luas ya. Itu dibagi dua. Yang pertama itu bila premis minornya mengakui salah satu alternatif, maka kesimpulannya sah. Seperti Budi menjadi guru atau pelaut. Premis mayornya seperti itu. Ia adalah guru. Loh, premis minornya malah langsung ia adalah guru. Jadi bukan pelaut. Nah, kesimpulan yang dihasilkan itu pasti gitu loh. Selanjutnya yang kedua, bila premis minornya mengingkari salah satu alternatif, maka kesimpulan yang dihasilkan nanti itu dapat menimbulkan pilihan yang lain, nggak pasti seperti yang dikatakan premis mayornya. Contoh, penjahat itu lari ke Solo atau ke Jogja. Ternyata itu premis mayornya ya tadi ya. Penjahat itu lari ke Solo atau ke Jogja. Lah, yang premis minornya menjawab ternyata tidak lari ke Jogja. Itu premis minornya. Lah, kesimpulannya dihasilkan apa? Jadi ia lari ke Solo. Tidak mesti, karena dia bisa juga lari ke kota lain. Kayak gitu. Itu yang hasilnya tidak valid. Kayak gitu. Itu yang kedua. Apabila premis minornya mengingkari salah satu alternatif pada premis mayor. Kayak gitu. Sekian. Ya, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salahnya, itu pasti dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.